Dunia kembali menahan napas. Ketegangan di kawasan Teluk kembali memuncak, dan seluruh dunia menyaksikan dengan cemas setiap perkembangan terbaru. Media internasional menyoroti situasi ini, memperingatkan bahwa setiap langkah kecil bisa memicu reaksi berantai yang tak terduga. Gencatan senjata rapuh antara Amerika Serikat dan Iran kini di ujung tanduk. Hubungan kedua negara semakin memburuk, dan kepercayaan yang sudah tipis nyaris menghilang. Setiap provokasi, sekecil apapun, bisa menjadi pemicu konflik besar. Di balik layar, Pentagon menyiapkan skenario serangan baru, lebih terfokus dan mematikan, untuk melumpuhkan kemampuan militer Iran di Selat Hormuz. Para ahli strategi militer Amerika bekerja tanpa henti, menganalisis setiap kemungkinan, dan menyiapkan respons cepat terhadap segala ancaman. Ini bukan sekadar gertakan. Washington benar-benar bersiap menghadapi konflik yang bisa mengubah peta geopolitik dan ekonomi global. Armada kapal perang Amerika telah bergerak, dan pasar keuangan dunia mulai bergejolak, mencerminkan kekhawatiran akan dampak perang terhadap pasokan energi dunia. Fokus operasi kini menyempit ke perairan strategis, Selat Hormuz, Teluk Arab bagian selatan, dan Teluk Oman. Kawasan ini menjadi titik krusial, karena hampir sepertiga pasokan minyak dunia melewati jalur ini setiap harinya. Setiap kapal tanker yang melintas kini diawasi ketat, dan patroli militer semakin intensif. Ketegangan di perairan ini membuat seluruh dunia waspada, karena gangguan sekecil apapun bisa memicu lonjakan harga minyak dan krisis energi global. Pejabat militer AS memastikan, rencana ini memberi Presiden Trump opsi tegas jika diplomasi gagal. Setiap keputusan yang diambil di ruang rapat tertutup akan berdampak luas, bukan hanya bagi Amerika dan Iran, tapi juga bagi stabilitas kawasan. Ancaman perang bukan lagi wacana, opsi militer siap dieksekusi kapan saja. Jet tempur, kapal induk, dan pasukan khusus telah siaga penuh, menunggu perintah yang bisa datang sewaktu-waktu. Kegagalan negosiasi nuklir Februari lalu memicu aksi saling balas, membawa kawasan ke jurang perang terbuka. Demonstrasi dan ledakan di fasilitas minyak menambah ketegangan, memperlihatkan betapa rapuhnya perdamaian di kawasan ini. Gencatan senjata saat ini hanyalah jeda singkat di tengah badai yang siap mengamuk. Semua pihak tahu, perdamaian ini bisa runtuh kapan saja jika salah satu pihak terpancing emosi. Ketegangan ini bukan sekadar perseteruan dua negara, tapi pertaruhan stabilitas ekonomi dunia. Harga minyak, perdagangan global, dan masa depan jutaan orang dipertaruhkan di Selat Hormuz. Setiap keputusan di Washington dan Teheran kini menentukan nasib banyak negara, termasuk Indonesia. Dunia menunggu, berharap diplomasi masih punya ruang sebelum perang benar-benar menjadi kenyataan. Selat Hormuz adalah jalur vital yang menjadi urat nadi perdagangan energi dunia. Setiap hari, selat sempit ini menjadi saksi lalu lintas kapal tanker raksasa yang membawa minyak mentah dan gas alam dari Timur Tengah ke berbagai penjuru dunia. Tanpa Selat Hormuz, pasokan energi global akan terganggu secara drastis. Selat ini menghubungkan produsen minyak utama Timur Tengah ke pasar global, menjadi jalur penghubung antara ladang minyak terbesar di dunia dan negara-negara konsumen energi terbesar seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Sekitar 20% konsumsi minyak dan gas dunia melewati selat ini setiap hari. Angka yang sangat besar. Dan menunjukkan betapa strategisnya posisi Selat Hormuz dalam rantai pasok energi global. Lebarnya hanya 39 km, membuatnya sangat rentan terhadap blokade atau gangguan militer. Dengan jalur pelayaran yang begitu sempit, satu insiden saja bisa menghentikan arus minyak dunia. Iran memegang kartu truf, rudal, kapal cepat, dan kekuatan militer yang siap mengancam keamanan pelayaran di kawasan ini. Selain itu, ranjau laut yang dipasang di jalur pelayaran bisa menutup keran minyak dunia dalam hitungan jam, memicu kepanikan di pasar energi internasional. Gangguan sekecil apapun di sini langsung memicu krisis energi, terutama di Asia. China, Jepang, India, dan Korea Selatan sangat bergantung pada pasokan minyak dari kawasan ini. Harga minyak bisa melonjak tajam hanya karena ketegangan politik atau insiden kecil. Stabilitas Selat Hormuz adalah kepentingan seluruh dunia, bukan hanya Amerika atau negara Teluk. Negara-negara besar dan lembaga internasional terus memantau situasi di sini, karena dampaknya bisa terasa hingga ke pelosok dunia. Bagi Indonesia, penutupan selat berarti harga minyak melonjak, subsidi energi membengkak, dan tekanan besar pada anggaran negara. Pemerintah harus mengalokasikan dana lebih untuk menahan gejolak harga di dalam negeri.
Akibatnya, harga kebutuhan pokok naik, daya beli masyarakat menurun, dan inflasi bisa melonjak. Dampak ini langsung dirasakan oleh keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Inilah isu global dengan dampak lokal yang sangat nyata. Krisis di Selat Hormuz bisa mengubah kehidupan sehari-hari jutaan orang Indonesia, dari harga bensin hingga harga makanan di meja makan. Gencatan senjata ini lahir dari eskalasi berbahaya yang telah berlangsung selama berbulan-bulan di kawasan Timur Tengah. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran semakin memuncak, dipicu oleh serangkaian insiden militer dan diplomatik yang memperburuk hubungan kedua negara. Setelah gagalnya negosiasi nuklir pada Februari lalu, harapan akan solusi damai semakin menipis. Para diplomat dari kedua negara meninggalkan meja perundingan tanpa kesepakatan, menandai babak baru ketidakpastian. Serangan gabungan AS Israel ke fasilitas nuklir Iran memicu siklus kekerasan yang sulit dikendalikan. Ledakan dan kerusakan besar terjadi di beberapa lokasi strategis, memperburuk situasi keamanan regional. Iran membalas dengan meluncurkan rudal ke pangkalan militer AS dan Israel, serta menargetkan infrastruktur energi milik sekutu Washington. Serangan balasan ini memperluas cakupan konflik dan meningkatkan risiko eskalasi lebih lanjut. Aksi saling balas membuat pasar global bergejolak. Harga minyak melonjak tajam, bursa saham anjlok, dan para pelaku pasar di seluruh dunia dilanda kepanikan. Dunia cemas akan pecahnya perang terbuka yang bisa berdampak luas. Tekanan internasional dari negara-negara besar dan organisasi dunia akhirnya memaksa kedua pihak menyepakati gencatan senjata pada 7 April. Kesepakatan ini diumumkan dalam konferensi pers yang disambut lega oleh banyak pihak. Namun, jeda ini sangat rapuh. Kedua pihak tetap siaga tinggi di perbatasan, dengan pasukan militer yang terus berjaga dan saling mencurigai satu sama lain. Ketegangan masih terasa di lapangan. Gencatan senjata ini lebih mirip jeda antar ronde tinju, bukan perdamaian sejati. Kedua pemimpin masih saling menantang, menunggu langkah berikutnya dari lawan. Amerika Serikat menuntut Iran menghentikan pengayaan uranium dan aktivitas militer di kawasan, sementara Iran menuntut pencabutan sanksi ekonomi yang melumpuhkan. Tuntutan ini membuat posisi mereka semakin sulit untuk dipertemukan. Posisi kedua negara masih sangat berjauhan. Upaya diplomatik untuk menemukan solusi damai tampak menemui jalan buntu, dan frustrasi terus meningkat di antara para negosiator. Pentagon tetap menyiapkan berbagai rencana darurat, karena jeda ini bisa berakhir sewaktu-waktu jika salah satu pihak merasa terancam atau provokasi kembali terjadi. Dunia harus bersiap menghadapi konsekuensi dari konflik ini, karena stabilitas global kini berada di ujung tanduk, dan masa depan perdamaian masih penuh tanda tanya. Jika diplomasi gagal, Pentagon siap dengan 3 opsi serangan. Pertama, menghancurkan armada kapal cepat dan penebar ranjau Iran di Selat Hormuz. Kedua, menargetkan infrastruktur energi dan pusat komando di darat untuk menekan ekonomi dan logistik Iran. Ketiga, serangan presisi ke tokoh-tokoh kunci militer dan politik Iran di Capitation Strike. Kemungkinan besar kombinasi ketiganya akan digunakan, dimulai dari serangan maritim. Setiap opsi membawa risiko korban sipil, pembalasan Iran, atau perang regional tak terkendali. Dilema Gedung Putih, serangan terbatas mungkin tak cukup, serangan luas bisa memicu bencana. Keputusan dalam waktu dekat akan menentukan nasib Selat Hormuz, zona perang atau jalur perdagangan aman. Meski angkatan laut konvensional Iran terpukul, kekuatan asimetris mereka tetap jadi ancaman utama. Rudal pesisir tersembunyi, kapal cepat bersenjata, dan ranjau laut siap mengubah Selat Hormuz jadi medan berbahaya. Kapal-kapal kecil Iran bisa menyerang bergerombol lalu menghilang, sulit dilacak bahkan oleh armada modern. Ranjau laut bisa menutup selat berminggu-minggu, mencekik pasokan energi global. Ancaman ini membuat premi asuransi naik, lalu lintas komersial terhenti. Iran juga punya kekuatan siber dan jaringan proksi di Timur Tengah, siap menyerang kepentingan AS dan sekutu. Semua ini membuat setiap opsi militer AS sangat berisiko. Menghancurkan target Iran tak otomatis membuka Selat Hormuz untuk pelayaran. Tantangan utama, menghilangkan seluruh ancaman Iran, hampir mustahil. Sisa rudal atau kapal cepat saja cukup menenggelamkan tanker dan memicu bencana ekonomi. Opsi konvoi kapal tanker di bawah pengawalan militer pun penuh risiko dan biaya besar.
Perusahaan pelayaran dan asuransi mungkin enggan beroperasi meski ada pengawalan. Tantangan AS bukan sekadar menang perang, tapi memulihkan kepercayaan dunia pada keamanan selat. Selama ketidakpastian, ekonomi global tetap terguncang. Gangguan di Selat Hormuz langsung memicu lonjakan harga minyak dunia. Pasokan global terhenti, harga bisa tembus $200 per barel. Upaya menekan inflasi di AS terpukul. Negara-negara Asia terancam krisis energi. Pabrik-pabrik bisa tutup, biaya logistik naik, harga barang melonjak. Pemerintah mungkin harus memberlakukan penjatahan energi, mengganggu kehidupan jutaan orang. Efek domino, biaya transportasi naik, harga kebutuhan pokok ikut terdongkrak. Pasar saham anjlok, dunia terancam resesi global. Di Indonesia, harga BBM dan kebutuhan pokok naik, daya beli masyarakat turun, kelompok ekonomi rentan paling menderita. Krisis di Selat Hormuz bukti nyata betapa terhubungnya dunia kita. Negara-negara Teluk Arab sangat berkepentingan menjaga Selat Hormuz tetap aman. Mereka mendukung sikap tegas AS, melihat aliansi sebagai jaminan keamanan. Uni Emirat Arab siap bergabung dalam koalisi internasional untuk mengamankan jalur pelayaran. Namun, mereka juga paling rentan jika perang pecah, kota dan fasilitas vital mereka dalam jangkauan rudal Iran. Dilema mendukung tekanan pada Iran, tapi takut perang habis-habisan. Krisis ini mendorong upaya diversifikasi, membangun rute ekspor alternatif di luar Selat Hormuz. Namun, dalam jangka pendek, tak ada yang bisa menggantikan peran vital selat ini. Dinamika baru ini bisa mengubah peta energi regional ke depan. Mengapa Indonesia harus peduli? Karena dampak perang di Selat Hormuz langsung terasa di sini. Sebagai pengimpor minyak, Indonesia rentan terhadap lonjakan harga energi global. Subsidi energi membengkak. Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit, subsidi atau kenaikan harga BBM. Efek berantai, biaya transportasi naik, harga kebutuhan pokok ikut melonjak, daya beli masyarakat tergerus. Stabilitas Timur Tengah penting bagi Indonesia, baik secara ekonomi maupun geopolitik. Prinsip kebebasan navigasi juga jadi kepentingan nasional. Krisis ini pengingat bahwa perdamaian dan kemakmuran kita sangat bergantung pada stabilitas global.